Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga kalian semua di rumah insya Allah tetap sehat dan mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi. Melanjutkan materi yang kemarin, kita masuk pada pembelahan sel. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai sistem reproduksi ya pada laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut dulu sebelum nanti ke kita bahas pembentukan sperma dan pembentukan sel telur ya. Sebelum nanti juga lanjut ke sistem reproduksi perempuan. Nah, kita bahas dulu mengenai pembelahan sel. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pembelahan sel. Jadi setiap makhluk hidup itu membelah selnya, atau dapat dikatakan pembelahan sel itu proses yang membagi sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih. Ya, jadi ini kalau diibaratkan ini sel induk ya, dia akan membelah atau membagi menjadi beberapa sel anakan. Dan sel anakan ini kemudian dia membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi. Nah, itulah yang kemudian manusia dikatakan tumbuh ya, tumbuh dan berkembang. Karena manusia berawal dari seluruh makhluk hidup berawal dari satu sel, kemudian selnya itu berkembang, membelah sehingga tumbuhlah, jadilah jaringan, jadilah organ, jadilah sistem organ seperti gambar ini. Nah, setiap makhluk hidup itu akan memiliki sel dan akan aktif membelah ya, menghasilkan sel anakan baru ya, terjadi pada seluruh makhluk hidup, semua makhluk hidup. Jadi pembelahan sel ini terjadi whole of life ya, selama kehidupan berlangsung ya. Untuk apa pembelahan sel itu? Nah, itu akan kita bahas juga pada slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi sel kemudian membentuk jaringan, membentuk organ ya, membentuk sistem organ dan membentuk organisme. Nah, di dalam tubuh banyak. Ada sel tubuh, sel gamet ya, sel darah, sel otot ya, sel lemak, banyak. Oke, lanjut ya. Nah, fungsi pembelahan sel yang pertama adalah pertumbuhan. Nah, tumbuh itu apa? Yaitu bertambahnya bentuk dan ukuran dan tidak dapat kembali lagi. Nah, pertumbuhan. Jadi ketika kita dulu masih menjadi janin ya, sel terus membelah, sehingga dia bertambah bentuk dan ukurannya, bertambah jumlah dan ukurannya. Lahir, kemudian kita jadi bayi, jadi anak-anak, ya, masuki terus berkembang, remaja dan dewasa. Itulah yang kemudian dinamakan pertumbuhan. Jadi proses pembelahan sel itu berfungsi atau sebagai untuk bertumbuhnya organisme atau pertama bentuk dan ukuran organisme. Nah, yang kedua adalah perbaikan sel, ya, perbaikan sel yang rusak. Jadi fungsinya pembelahan sel adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Apa itu sel-sel yang rusak? Contohnya adalah ketika kita kena luka. Jadi ketika kita hari pertama kena luka, tersayat ya, kemudian sel-sel itu akan aktif membelah dan membentuk sel baru sehingga luka kemudian dapat tertutup. Nah, seperti ini. Biasanya prosesnya macam-macam ya, setiap orang macam-macam. Ya, tentang waktunya bisa seminggu, 2 minggu. Nah, jadi ketika tangan luka, maka kemudian terjadi mekanisme pembelahan sel baru sehingga dia dapat kembali menutup seperti semula. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi sel-sel yang kena luka itu rusak ya, diganti oleh sel-sel baru dengan pembelahan sel ini. Nah, yang selanjutnya adalah fungsinya reproduksi ya. Jadi pembelahan sel dalam proses reproduksi yaitu dalam proses perkembangbiakan, yaitu pada sel
kelamin ya. Nah, di sini ketika pembelahan sel terjadi ya, fusi sel ya antara sel gamit jantan dan sel gamit betina ya. Pembelahan sel ya ada dua ya, mitosis dan meiosis ya. Nanti akan saya jelaskan juga setelah ini. Nah, ini berfungsi dalam proses reproduksi ya. Laki-laki menghasilkan sel gamit jantan, sperma ya, menghasilkan sel sperma, kemudian perempuan menghasilkan sel telur, sehingga dia ketika berfusi menjadi satu, fertilisasi kemudian menghasilkan janin. Nah, ini salah satu fungsi pembelahan sel. Kita lanjut. Nah, jenis pembelahan sel ya ada dua. Yang pertama mitosis, yang kedua meiosis. Ya, jadi mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, sedangkan mitosis itu sel anak identik dengan sel induk ya. Sel anak identik dengan sel induk. Kromosom sel induk dan sel anak sama, yaitu 2N atau diploid ya. Diploid itu memiliki sama ya, kromosomnya sama, jumlahnya sama, diploid ya. Sedangkan meiosis, jumlah kromosom sel anak itu separuh jumlah sel induk ya, jumlah sel induk atau haploid N ya. Nah, dengan mitosis itu terjadi ya, jenis pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik ya, berperan dalam tadi pertumbuhan, perbaikan dan produksi aseksual. Reproduksi aseksual itu apa contohnya ya? Ketika pertumbuhan tunas, kemudian stek, cangkok, ya pokoknya pertumbuhan vegetatif ya. Nah, sedangkan meiosis ini itu hanya terjadi pada pembelahan sel gamet atau sel kelamin. Jadi sel kelamin kalau laki-laki menghasilkan sel sperma, kalau perempuan menghasilkan sel ovum. Nah, itu yang membedakan. Jadi meiosis itu terjadi pada pada sel gamet atau sel kelamin, sedangkan mitosis itu terjadi pada sel tubuh ya, sel somatik. Oke. Nah, tahapan pembelahan sel ini yang pertama, sebelumnya kita akan merefresh ulang ya mengenai sel tubuh ya, ini sel hewan ya. Di sini ada sitoplasma ya, ada sitoplasma yang mengisi cairan dalam sel, ada mitokondria, ada aparatus Golgi, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada sentrosom, ada lisosom. Nah, yang paling berperan dalam proses pembelahan sel itu dua. Yang pertama adalah nukleus, yang kedua adalah sentrosom. Nukleus itu membawa materi genetik yang di dalamnya ada DNA ya, ada kromosom ya. Sedangkan sentrosom dia berperan dalam proses pembentukan spindle atau benang-benang yang nanti akan berperan dalam proses pembelahan dan dalam menarik kromosom nukleus ini ketika nanti terjadi pembelahan sel ya. Lanjut. Nah, pembelahan mitosis ya. Yang pertama, nah kita bahas pembelahan mitosis dulu. Yang pertama adalah tahapan profase. Dalam tahapan profase itu membran inti atau tadi ya, di inti sel tadi yang membungkus inti sel itu bernama membran inti. Nah, membran intinya itu mulai berfragmen atau dia itu mulai berfragmen menjadi kecil. Jadi menjadi bagian-bagian kecil ya, rusak ya. Nah, sedangkan kromosom kemudian mengganda. Nah, selain itu sentromer itu sentrosom itu mulai memisah menjadi dua kutub yang berlawanan ya. Kemudian juga mulai terbentuknya benang spindle ya, berfungsi dalam menarik kromosom. Nah, jadi di sini yang awalnya itu benang-benang kromatin ya, kemudian membentuk sel kromosom ya, membentuk kromosom yang mengganda ya pada tahap profase. Nah, selanjutnya pada tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini kromosom itu berjajar pada titik bidang pembelahan ya.
sentrosom ya. Sentrosom juga sudah berada di dua kutub ya, di dua kutub pembelahan ya. Jadi ini masih berada di tengah ya, di bidang pembelahan. Kromosomnya berada berjejer di bidang pembelahan, berada di tengah ya. Benang-benang spindle kemudian menarik si kromosom ini pada tahap selanjutnya. Nah, ini yang jelas fase meta itu berada di tengah ya, kromosom berada di tengah bidang pembelahan. Nah, membran inti mulai menghilang ya. Jadi tadi karena sudah berkeping-keping menjadi fragmen-fragmen, membrannya sudah hilang. Nah, benang-benang spindle kemudian mulai berinteraksi dengan bagian sentromer dari kromosom ya. Sentromer itu tengahnya kromosom. Ya, kromosom mulai menempati ekuator pembelahan atau bidang tengah pembelahan. Nah, selanjutnya pada fase anafase ya, tahap anafase. Nah, pada tahap anafase ini itu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan ya, kutub berlawanan. Jadi ditarik oleh spindle tadi menuju sentrosom ya, sentrosom masing-masing. Nah, pada akhir anafase ini kutub sel itu memiliki kromosom yang jumlahnya sama ya, memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, di tahap ini di mana kromosom oleh spindle ya ditarik ya, spindle mitosis ya ditarik ke dua kutub sehingga terjadi pemisahan kromatid ya, pemisahan kromatid. Nah, selanjutnya masuk ke tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini mulai terbentuk fragmen membran inti ya. Membran inti mulai terbentuk lagi. Nah, kemudian dia benang-benang kromatid tadi sudah mulai terlihat dan mulai terbentuk cincin pembelahan pada sitoplasma ya, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Jadi masih diploid ya. Nah, mulai terjadi pembelahan sitoplasma yang disebut juga sitokinesis ya. Jadi di sini di tengah ini terjadi bakal pembelahan ya, pembelahan atau terbentuk cincin pembelahan berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang memiliki sifat sama dengan sel induk ya. Jadi pembelahan pada fase mitosis ini hasilnya adalah 2N atau diploid ya, sifatnya sama dengan sel induk. Induk juga tadi diploid, sedangkan hasil sel anakannya adalah diploid juga. Oke, nah ini prosesnya. Jadi ini harus paham ya, anak-anak harus paham ini bagian profase ya. Mulai ada fragmen ya, fragmen-fragmen membran inti sudah mulai ini menjadi bagian-bagian kecil, terus kemudian terbentuknya kromosom ya, memperhatikan kromosom. Sentrosom sudah mulai berada di kutub yang berlawanan, kemudian metafase ini kromatidnya berada di tengah ya, di bidang ekuator, dan ditarik pada fase anafase ya, pada anafase ditarik menuju kutub sentrosom masing-masing, dan pada telofase dia mengalami pembelahan, terbentuk cincin sitoplasma ya, cincin pembelahan untuk kemudian disebut menjadi sitokinesis ya, pembelahan sel sitoplasma, pembentukan sel sitoplasma. Nah, selanjutnya yaitu proses pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis ini itu merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan ya, 4 sel anakan. Masing-masing hanya memiliki satu saja dari atau separuh dari jumlah sel kromosom induk. Sel kromosom induk. Ya. Jadi kromosom sel induknya terbagi ya. Nah, hanya terjadi pada sel kelamin dan berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu kalau laki-laki adalah sperma, kalau perempuan adalah sel telur ya, menghasilkan 4 sel anakan ya, menghasilkan 4 sel anakan pada setiap tahap meiosis. Tapi ketika setiap sel kelamin itu melakukan meiosis, maka akan berjuta-juta, sama dengan proses mitosis tadi. Setiap sel yang mengalami fase mitosis ya,
dia juga akan berkembang. Kalau dihitung total bisa sampai triliunan ya jumlah sel yang ada pada tubuh. Oke, lanjut. Nah, pada fase pertama itu meiosis itu terbagi menjadi dua fase ya. Sama seperti fase mitosis, cuma dia ada dua. Ya, ada profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1 hingga 2. Hingga nanti ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Sehingga nanti terbentuk 4 sel anakan. Ya. Jadi yang membedakan antara meiosis dan mitosis ya, itu tadi bahwa kalau di meiosis itu terjadi pindah silang antara kromosom homolog pada profase 1. Sehingga sel anakan yang dihasilkan itu separuh dari sel induk ya. Jadi dia pindah silang ya. Jadi pindah silang dulu. Nah, ini ya gambarnya kurang lebih hampir sama. Ya, jadi pada tahap metafase seluruh kromatid berjejer di tengah, kemudian pada anafase ditarik menuju kutub sentrosom menuju sentrosom, dan pada telofase kemudian terbentuk cincin sitoplasma atau sitokinesis menjadi 2 sel, kemudian masih berlanjut lagi. Nah, pada fase 2 ini ya, pada fase 2 sama juga dia masih terbentuk tadi mulai terbentuk lagi inti selnya ya, inti membran intinya. Kemudian dia dari dua sel kromosom yang berada di ekuator atau bidang pembelahan ini, dia akan menuju kutub masing-masing, kutub sentrosom masing-masing ya. Kemudian pada telofase dia akan menghasilkan 4 sel anakan. Ya. 4 sel anakan ini hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk ya. Karena tadi terjadi pindah silang pada profase 1. Nah, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N ya, atau disebut dengan haploid. Karena itu meiosis juga disebut sebagai pembelahan reduksi ya, pembelahan reduksi. Karena dia hanya menghasilkan separuh dari sel induk. Nah, perbedaan yang cukup mendasar dari mitosis dan meiosis yaitu pada tempat terjadinya. Jika meiosis itu terjadi pada sel seluruh tubuh atau sel somatik, sedangkan meiosis itu hanya terjadi pada sel gonad atau sel kelamin atau sel gamet ya. Nah, tahapan pembelahannya itu mitosis hanya sekali, sedangkan meiosis terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Dengan pada metafase itu setiap kromosom yang terdiri atas 2 kromatid berjajar pada bidang ekuator, sedangkan setiap kromosom homolog yang terdiri dari 4 kromatid berada pada bidang ekuator. Itu yang meiosis ya. Jadi kromatidnya kalau meiosis itu ada 4, sedangkan mitosis ada 2, tapi sifatnya sama ya. Kalau mitosis dia membelah tapi sel kromosomnya itu sama, sedangkan meiosis dia tereduksi atau separuh dari sel induk, sel kromosom induk ya. Nah, jumlah kromosom sedangkan mitosis itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk atau 2N diploid, sedangkan meiosis itu memiliki jumlah kromosom yang separuh dari sel induk atau 2N min N, itu hanya N saja. Hasil akhirnya terbentuk 2 sel anak dari 1 sel induk ya. Jadi si mitosis ini ketika hasil akhirnya dia terbentuk 2 sel anakan saja, sedangkan meiosis terbentuk 4 sel anakan ya dari 1 sel induk. Jadi kenapa kok si meiosis ini dia itu hanya menghasilkan 1 N ya, menghasilkan N atau
haploid, karena ketika nanti karena meiosis itu terjadi pada sel gamet ya, atau sel kelamin, sehingga ketika nanti sel kelamin jantan itu hanya satu N ya, hanya N, kemudian fusi dengan sel kelamin betina atau wanita ya, itu dia akan kemudian bergabung jadi 2N. Jadi biar tidak sama-sama seimbang ya, biar seimbang. Jadi ketika si meiosis ini menghasilkan 1N dan dari gamet jantan dan 1N dari gamet betina atau wanita, maka ketika dia fusi bergabung akan menjadi 2N atau diploid ya. Jadi fungsinya kalau mitosis itu untuk proses pertumbuhan, kemudian pengganti sel yang rusak, dan menjaga agar faktor genetik itu bisa tetap. Sedangkan meiosis itu akan menjaga jumlah kromosom tidak berlipat ganda. Nah, apabila terjadi fusi sel gamet pada organisme jantan dan betina ya. Ini ketika tadi biar tidak ada jumlah kromosom yang berlipat ya. Jumlah kromosom manusia itu 24 pasang ya, 24 pasang. Totalnya 46 ya. Di antara 46 itu ada sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.